Satya dan Dipti adalah sepasang kekasih yang tinggal di Visakhapatnam, di mana seorang gangster yang ditakuti bernama Virubai juga tinggal di daerah itu. Virubai menyukai Dipti. Dia memaksa Dipti untuk menikah dengannya, namun Dipti sama sekali tidak menyukai Viru. Orang tua Dipti dihabisi oleh anak buah Virubai karena telah menyembunyikan keberadaan Dipti. Dipti dan Satya melarikan diri dan naik bus ke Hyderabad. Namun bus tersebut tiba-tiba berhenti dan ditumpangi oleh 3 pria, yaitu antek Viru yang bernama Deva, saudaranya yang bernama Ajay, dan anteknya yaitu Inspektur Serapan. Deva menghabisi Dipti di depan Satya hingga Dipti meninggal dunia. Kemudian para penjahat itu juga melukai Satya. Satya menderita luka yang sangat fatal. Untuk menghilangkan jejak, ketiga antek Viru membakar bus tersebut. Pagi harinya polisi dan tim evakuasi segera memindahkan para korban yang telah meninggal. Ternyata di antara mereka ada 1 orang yang dinyatakan masih hidup, namun mendapatkan luka bakar yang serius. Dia adalah Satya. Satya segera dilarikan ke rumah sakit. Satya mendapatkan luka bakar 70% di wajahnya. Dokter Sailaja menyelamatkan Satya dengan mencangkok wajah baru untuk Satya, yang membawa kehidupan baru bersama dengan wajah dan kulit baru bagi Satya. 10 bulan kemudian, Satya terbangun dari komanya, yang membuatnya terkejut karena ia memiliki identitas wajah yang berbeda. Satya kemudian melarikan diri dari rumah sakit dengan hanya meninggalkan sebuah kertas ucapan terima kasih. Namun dokter Sailaja menyadari bahaya mengancam Satya jika dirinya berkeliaran di luar. Bayang-bayang Dipti selalu melintas di depan mata Satya. Dengan nama samaran sebagai Ram, Satya kembali ke Visakhapatnam. Satya memiliki tetangga yang bernama Brahmani, yang tidak menyadari bahwa Ram adalah Satya. Satya bahkan sempat mengatakan bahwa dia sedang mengincar 4 orang lelaki yang akan menjadi target balas dendamnya. Satya mulai menyusun rencana pembalasan terhadap Viru dan antek-anteknya. Satya kemudian bertemu dengan seorang model bernama Shruti yang disukai oleh Viru. Ternyata kisah Shruti mirip dengan kisah Dipti, di mana Viru mulai meneror orang tua Shruti untuk mendapatkan Shruti. Satya alias Ram membawa Deva ke apartemen yang sedang dibangun, di mana Satya membalas Deva dengan sengatan listrik. Foto Deva ditemukan oleh ACP Ashok Verma yang telah ditandai sebagai angka 1. Brahmani yang melihat di berita tentang kematian Deva membuatnya merasa takut dengan Satya. Shruti yang berambisi menjadi seorang aktris dimanfaatkan oleh Satya untuk memikat Ajay. Satya membuat seolah-olah Shruti menyukai Ajay. Ajay yang mulai masuk dalam jebakan Satya. Ia mulai terpikat dengan Shruti. Satya alias Ram mengajukan laporan tentang Dipti ke polisi. Ia menyatakan bahwa Dipti telah hilang selama 10 hari. Inspektur Serapan terkejut karena dia mengetahui bahwa Dipti telah meninggal 10 bulan yang lalu. Serapan lalu memberitahukan kabar ini kepada Viru. Curiga dengan Ram membuat Serapan mengikutinya ke sebuah mall, di mana Satya menggantung Serapan dengan tali. Satya memberikan tanda nomor 2 untuk kematian Serapan. Selama penyelidikan kematian Serapan, Satya menghadirkan dirinya ke polisi Verma sebagai saksi mata. Saat diminta memberikan gambaran tentang tersangka, Satya menggambarkan wajah dirinya yang dulu sebagai pelaku pembunuhan terhadap Serapan. Polisi Verma memberikan gambar Satya kepada Viru. Hal ini membuat Viru menyadari bahwa Satya masih hidup. Dia mengerahkan anak buahnya untuk mencari Satya. Ram mengatakan kepada Viru bahwa Satya menjadikan Viru sebagai target berikutnya. Satya mengirimkan salinan foto kebersamaan Ajay dengan Shruti kepada Viru. Tentu saja hal ini membuat Viru menjadi marah, namun dia berpura-pura belum mengetahui hal ini. Begitupun dengan Ajay. Di depan Viru dia berpura-pura belum menemukan Shruti untuk diserahkan kepada Viru. Satya kemudian meyakinkan Ajay bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Shruti maupun dirinya dari kemarahan Viru adalah dengan membunuh Viru. Selain itu, hal ini juga akan memungkinkan Ajay mendapatkan posisi saudaranya, yaitu sebagai ketua geng. Namun kaki tangan Viru menghabisi nyawa Ajay. Ternyata ini adalah jebakan Satya. Ia lalu memberikan tanda dengan nomor 3 untuk kematian Ajay, dan kemudian Viru dibunuh oleh Satya. Setelah mengungkapkan dirinya, jasad Viru diberi tanda nomor 4 oleh Satya. Satya alias Ram meminta maaf kepada Shruti karena memanfaatkannya. Kemudian dia pergi dari Visakhapatnam. Di tengah perjalanan, orang misterius yang bernama Sankar menyerang Satya. Ia mengira Satya adalah Charan. Bahkan berita ini disampaikan kepada pimpinannya yang bernama Dharma. Satya belum sempat mengetahui penyebab dirinya diserang karena semua penjahat itu sudah terlebih dahulu meregang nyawa. Curiga serangan itu ada hubungannya dengan wajah barunya. Satya menghubungi Dokter Sailaja. Saat mereka bertemu, Sailaja mengaku telah memberikan Satya wajah mendiang putranya, yaitu Charan. Dia kemudian
kemudian menjelaskan tentang masa lalu Charan. Charan adalah seorang mahasiswa di sebuah universitas di Hyderabad. Charan paling tidak suka dengan ketidakadilan serta kekerasan. Namun jika berhadapan dengan orang-orang seperti itu, Charan tidak akan tinggal diam. Charan memiliki 3 orang sahabat dekat yang bernama Kishore, Kunal, dan Sasan. Charan juga memiliki pacar yang bernama Manju. Suatu hari Charan melihat seorang laki-laki yang diburu oleh anak buah Dharma di depan rumah Sasang. Saat lelaki itu tidak berdaya, namun tidak ada satu orang pun yang berani menolongnya. Bahkan sampai lelaki itu meninggal dunia. Charan yang ingin menolong lelaki itu dihentikan oleh Sasang dan Kunal karena menyadari betapa berbahayanya anak buah Dharma. Sasang menceritakan mengenai tuan tanah yang bernama Dharma. Ia melakukan akuisasi ilegal atas tanah dengan mengeksploitasi lingkungan sekitar. Bahkan ayah Sasang dan beberapa tetangganya diminta menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa tanah milik mereka akan diserahkan kepada Dharma. Charan yang mengetahui hal itu menganggap Sasan pengecut karena diam saat mereka ditindas. Meskipun hidup, tetapi mereka seperti mati karena harus hidup dalam ketakutan setiap hari. Semangat Sasang membara mendengar perkataan Charan. Dia mendatangi Dharma dan mulai memberontak atas apa yang Dharma lakukan terhadap keluarganya dan orang-orang di desanya. Merasa terancam dengan kedatangan Sasan, Dharma lalu menghabisi nyawa Sasan saat itu juga. Charan melihat keranda dan foto sahabatnya Charan di depan rumahnya. Namun jasad Charan masih berada di depan rumah Dharma karena tidak ada satu orang pun yang berani datang ke rumah itu. Charan yang tidak terima atas kematian sahabatnya lalu mendatangi rumah Dharma untuk membalas pria itu. Charan mendapat perlawanan dari anak buah Dharma. Satu persatu anak buah Dharma dihajar oleh Charan. Charan kemudian membawa jasad sahabatnya pulang untuk dilakukan ritual kematian. Meskipun bersedih dengan kematian Sasang, namun para penduduk memiliki harapan baru terhadap Charan yang telah berani menentang Dharma. Dharma dan pengikutnya mulai mengancam ibu Charan, yaitu Dr. Sailaja. Mereka meminta Dr. Sailaja menghentikan tindakan Charan yang memberontak Dharma. Bukannya takut, Dr. Sailaja malah mendukung apa yang dilakukan Charan untuk membantu orang-orang yang mendapatkan penindasan. Lingkungan tempat tinggal Sasang diobrak-abrik oleh anak buah Dharma. Charan yang mengetahui hal itu bergegas datang ke sana. Namun di perjalanan, dia mendapat kabar bahwa ibunya telah disandera oleh anak buah Dharma. Begitupun dengan kekasih Charan yang bernama Manju. Ia ditahan oleh anak buah Dharma. Di tengah kebingungannya untuk menyelamatkan siapa terlebih dahulu, Charan malah mendatangi rumah Dharma, kemudian bermain dengan putri Dharma yang mengalami disabilitas. Dharma yang takut keselamatan putrinya terancam, kemudian meminta anak buahnya menghentikan tindakan kejahatan mereka. Charan mulai menggalang dukungan di kalangan penduduk setempat untuk memberontak melawan Dharma. Ayah Sasang tanpa rasa takut menendang Dharma hingga terjatuh. Bahkan seorang anak laki-laki melemparkan batu ke arah Dharma, diikuti oleh semua penduduk yang mulai terbakar amarahnya. Mereka mulai menyerang Dharma. Sekali lagi diancam, Dharma mendekati salah satu teman Charan, yaitu Kunal. Dharma berjanji akan membangun karir politiknya jika ia membunuh Charan. Charan dan Kunal pergi ke Visakhapatnam untuk menghadiri pernikahan. Sekembalinya dari sana, mereka menaiki bus yang sama dengan Satya dan Dipti. Ketika bus dihentikan, Kunal melukai Charan dan keduanya terlibat perkelahian. Anak buah Viru secara bersamaan memasuki bus. Dipti terbunuh di dalam bus. Sementara perjuangan Charan dan Satya membawa mereka keluar dari bus, di mana Charan ditikam sampai mati. Jenazah Charan dikirim ke Sailaja setelah menguati keinginan Satya untuk hidup. Ia memutuskan untuk mentransplantasikan wajah putranya ke Satya daripada melakukan operasi plastik sederhana. Sebelum Sailaja memberitahu Satya tentang Charan, Satya telah meninggalkan rumah sakit. Adegan kembali ke masa kini. Dr. Sailaja membawa Satya ke lingkungan tempat tinggal mendiang sahabatnya yang bernama Sasang. Semua penduduk merasa bahagia mengetahui Charan yang masih hidup. Ayah Sasang memberitahukan kepada Satya yang dia anggap sebagai Charan bahwa Dharma telah melukai salah satu kakinya karena dia pernah menendang Dharma. Bahkan polisi yang berusaha menyelamatkan para penduduk harus meregang nyawa ulah anak buah Dharma. Anak buah Dharma kembali mendatangi desa itu. Mereka terkejut melihat Charan yang masih hidup. Mereka bahkan kabur saat melihat keberadaan Charan di sana. Satya berkata kepada Sailaja bahwa Charan masih hidup dan dia akan hidup seperti Charan putranya Sailaja. Kunal melakukan perayaan karena karir politiknya berhasil membawanya menjadi sayap kanan presiden. Di tengah kegembiraannya, dia melihat keberadaan Charan sedang mengamatinya. Merasa ketakutan, Kunal memberitahukan hal ini kepada Dharma. Dharma kemudian menculik Dr. Sailaja. Seperti sebelumnya, Dr. Sailaja sama sekali tidak merasa takut dengan ancaman Dharma. Beberapa saat kemudian Satya sudah ada di depan rumah Dharma bersama ratusan penduduk untuk menerobos masuk ke rumah Dharma.
Anak buah Dharma kewalahan mendapat serangan dari penduduk desa. Merasa posisinya terancam, Dharma menjadikan Dr. Sailaja sebagai sandera. Sebelum dia berhasil menyakiti Dr. Sailaja, ternyata Kunal telah melukai Dharma dari arah belakang. Barulah diketahui, ternyata Satya telah membuat kesepakatan dengan Dharma. Jika dia ingin hidup, maka dia harus menghabisi Dharma. Merasa takut, Kunal pun mengikuti perintah Satya. Dharma tidak bisa menghindari amukan para penduduk atas apa yang telah dia perbuat. Akhirnya Dharma pun tewas di tengah amukan massa. Akhir film, Satya hidup sebagai Charan, putra dari Dr. Sailaja, serta kekasih dari Manju. Film pun berakhir.